Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi, minggu lalu kan kita sudah belajar perkembangan kebudayaan dan ilmu dan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, sekarang kemunduran nih. Jadi sebenarnya setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal, itu kan kepemimpinan atau kekhalifahan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Nah, dari sini tuh sebenarnya udah mulai Daulah Umayyah itu sudah mulai udah mulai konflik, udah mulai banyak konflik lah gitu. Udah mulai kelihatan gitu, banyak masalah gitu. Kenapa? Karena dari segi khalifahnya, Khalifah Yazid bin Abdul Malik ini sosok khalifah yang suka kemewahan. Jadi beliau itu sosok khalifah yang tidak begitu memperhatikan ke masyarakat gitu. Jadi cenderung hidup mewah, terus kurang memperhatikan kepentingan rakyat gitu. Nah, ini nanti yang menyebabkan udah mulai kolab nih gitu, udah mulai kacau gitu. Nah, nanti dia mulai puncaknya itu ketika khalifah ke 12 dan 13. Nanti di situ ada perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Mana ya khalifah ya? Nah, ini. Jadi khalifah ke-12 dan ke-13 nih, Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Ini merupakan kakak beradik. Jadi sebenarnya Walid bin Yazid nih ya, khalifah ke-11 ketika meninggal itu menunjuk Yazid bin Walid sebagai putra mahkota gitu. Tetapi nanti si Ibrahim ini nggak terima gitu. Jadi udah di situ nanti ada perang saudara nih. Coba tahun pemerintahnya aja 744 dan 745 sama 744 ini juga nih. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun itu ada 2 khalifah gitu. Pergantian 2 khalifah gitu kan. Gimana ya? Rakyatnya kan makin ini ya. Makin kacau gitu kan. Dari segi pemimpin aja sudah menunjukkan kekacauan, sudah menunjukkan tidak kompak gitu, sudah menunjukkan hal-hal yang buruk gitu. Jadi nanti di ini khalifah ke-12 dan ke-13 Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Ini nanti di sini ada perang saudara, memperebutkan kekuasaan gitu. Jadi terus sebenarnya puncaknya dari sini, terus nanti ketika udah mulai kelihatan kolab gitu nanti di khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad gitu. Nah, nanti di Khalifah Marwan ini setelah wafatnya Marwan bin Muhammad udah jadi runtuh. Udah. Nanti digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah runtuh atau hancur. Di antaranya yang pertama, ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. Kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah merasa dimarginalkan dengan tidak mendapat hak sama sekali dan hal tunjangan dan beberapa hak lain yang tidak dikabulkan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi gini, Ibu kayaknya pernah bahas deh, politik yang digunakan oleh Daulah Umayyah ini merupakan politik Arab oriented, di mana dari segi khalifah yang mengisi kepemerintahan, pejabat negara, apapun itu merupakan orang Arab murni, orang Arab asli. Jadi orang yang non-Arab atau disebut mawali ini tidak berhak, tidak mendapatkan tunjangan, tidak mengisi kepemerintahan gitu. Bahkan yang wajib mengikuti wamil, wajib militer aja itu harus orang Arab gitu yang menjadi militernya gitu. Jadi kaum non-Arab ini selalu dikesampingkan gitu. Nah, ini yang membuat mereka ngerasa kok kita dianaktirikan gitu, padahal kita sama-sama rakyatnya gitu. Jadi timbul rasa ketidakpuasan gitu. Nah, di sini nanti mereka kaum Mawali ini nanti ikut kerjasama dengan
keturunan Abbasiyah nanti untuk melengsarkan Daulah Umayyah ini gitu. Karena karena dari rasa kekecewaan itu tadi gitu, selalu dikesampingkan, dianaktirikan gitu. Jadi udah mulai timbul rasa itu. Nah, nanti akhirnya ada keinginan untuk melengsarkan Daulah Umayyah. Terus yang kedua, sistem pemerintahan khalifah melalui garis keturunan atau monarki merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada prakteknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan di kalangan keluarga. Nah, makanya yang kelemahan yang Ibu bilang tuh, kelemahan dari sistem monarki atau kerajaan atau turun-temurun ini itu terletak pada kepemimpinan. Karena monarki ini kan sesuatu hal yang baru gitu kan. Sebelumnya kan Khulafaur Rasyidin itu pemilihan melalui demokrasi. Jadi rakyat itu dilibatkan gitu loh. Nah, kalau ini kan nggak dilibatkan dan tiba-tiba ujuk-ujuk khalifah udah ditunjuk gitu loh. Padahal kan kita nggak tahu khalifah tersebut itu mampu atau nggak menjadi pemimpin gitu. Kelemahannya itu di sini. Dan satu lagi, pasti menimbulkan keirian gitu antara saudara gitu. Kok dia sih misalnya kakak adik nih ya, kok dia sih yang dijadiin putra mahkota gitu kan, padahal kan dia nggak mampu gitu, mampuan saya. Nah, rasa itu tuh pasti ada kalau sistem monarki itu pasti begitu. Makanya nggak bagusnya sistem monarki ya itu gitu, kita nggak bisa memilih pemimpin yang kompeten gitu, karena pemilihan khalifah atau pemimpin berdasarkan garis keturunan. Kemudian yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudoriyah atau Arab Utara dan suku Arab Himyariyah atau Arab Selatan. Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Nah, ini jadi karena pokoknya khalifah yang tidak kompeten itu setelah sepeninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Itu udah mulai khalifahnya yang udah inilah, yang pilih kasih lah, yang hidup kemewahan lah, yang suka menghambur-hamburkan uang gitu. Pokoknya udah yang nggak bagus, nggak kompeten gitu. Nah, ini nanti yang menyebabkan salah satu rakyatnya kecewa gitu. Yang keempat, konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Syiah ya, Khawarij, yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Umayyah. Nah, ini nanti jadi ada kelompok kelompok Syiah itu kan pendukungnya Ali ya, pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada dari keluarga Abbasiyah. Keluarga Abbasiyah ini sebenarnya masih masih satu keturunan dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi nanti pendirinya Abu Abbas itu nanti merasa ada keinginan, merasa di Daulah Umayyah itu nggak pantas memimpin umat gitu, karena bukan dari keturunan Nabi Muhammad gitu. Jadi mereka nanti menggembor-gemborkan pokoknya kaum Syiah ini nanti mereka mulai memperlihatkan ini kekuasaannya. Jadi mulai bangkit lagi. Nanti yang dikawal oleh keturunan Abbasiyah ini gitu. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang yang kecewa terhadap pemerintahan Umayyah gitu. Nanti mereka membentuk sebuah rencana untuk melengsarkan Daulah Umayyah gitu. Jadi nanti sih kita pelajari di itu latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah itu di kelas 11 gitu. Tapi intinya nanti Daulah Umayyah ini runtuh itu ya sebenarnya ada banyak faktor kan. Kalau faktor internal itu ya dari tadi, ketidakmampuan para khalifah, terus perebutan kekuasaan. Nah, terus kalau dari eksternal atau dari segi luar itu nanti kekecewaan kaum Mawali, terus
ya ini tadi munculnya pemberontakan dari ini kaum Syiah. Jadi karena dari segi internal sudah rusak, sudah goyang, sudah kolab. Nah, nanti keturunan Abbasiyah mulai masuk tuh, mulai udah mulai lemah nih. Nah, jadi saatnya nih kita melakukan pergolakan untuk meruntuhkan Daulah Umayyah. Jadi masuk tuh, jadi strateginya udah bagus itu. Gilir pas Daulah Umayyah dari dalam, dari segi khalifahnya sudah mulai rusak, sudah mulai goyang, sudah mulai udah nggak bagus gitu. Ketika keturunan Abbasiyah mulai melancarkan aksinya, ya udah runtuh dengan mudahnya. Gitu. Jadi nanti apa ya, Daulah Abbasiyah ini nanti keturunan Abbasiyah ini nanti sudah mulai punya banyak kekuatan gitu. Nih 5, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, keturunan Abbasiyah itu berasal dari, kan nama Abbas itu nanti dari nama paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad, masih satu keturunan dengan Ali bin Abi Thalib, sama-sama Bani Hashim. Jadi nanti mereka merasa kita loh yang berhak menjadi khalifah karena kita keturunan Bani Hashim gitu. Jadi merasa itu. Dan kelompok Syiah ini dulu kan merasa kecewa dengan Muawiyah. Jadi ini saatnya untuk melakukan balas dendam gitu. Oke. Jadi itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi Daulah Umayyah runtuh. Ini tuh runtuhnya Daulah Umayyah ini di Damaskus sih. Nanti setelah itu digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Tapi nanti di bab selanjutnya kita bahas Daulah Umayyah di ini, di mana? Di Andalusia, Spanyol. Nanti itu beda ini lagi ya gitu. Beda kekhalifahan lagi. Itu cuman sama-sama keturunan Umayyah gitu. Oke, kali ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.